أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ghani rahimahullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dilimpahkan pada kita semua. Alhamdulillah turun hujan ya. Tadi udah gerimis. Alhamdulillah itu artinya kita masih diberikan rahmat, masih diberikan rizki, masih diberikan keberkahan. Makasih Pak Manto. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan umat yang istiqomah hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan sama Gus Nyoto bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah menjalankan kehidupan yang seimbang. Dan mungkin Jumat kemarin juga sudah disinggung ya pada khotib ya. Tapi mungkin pada kesempatan pagi hari ini kita sedikit membahas lebih mendalam gitu ya. Tapi saya tidak melihat Pak Eko ini, kemana dia beliau? Pak Eko, Pak Aris juga nggak ada ini, mana dia? Ya, saya tahu ya, saya tandain tuh orang-orangnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sudah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Allah menjadikan kamu ummatan wasata, umat yang pertengahan. Dia tidak ekstrim, juga tidak liberal. Jadi tengah-tengah nih. Jadi kalau kita lihat di zaman Nabi Muhammad SAW atau umat yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, ada umat yang paling ekstrim. Umat yang paling ekstrim itu adalah Yahudi. Bangsa Yahudi ya, ekstrim banget. Ya. Saking ekstrimnya gitu ya. Dia akhirnya sombong dan merasa rasnya adalah ras yang terbaik di muka bumi ini gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya di dalam jiwa mereka itu adalah penuh dengan kedendaman yang turun-temurun. Kemarahan yang turun-temurun, itulah yang disebut dengan dendam ya, gitu ya, saya gitu ya. Jadi tidak terima gitu ya, kalau pada akhirnya yang menjadi nabi terakhir ya adalah bukan dari bangsa mereka, bukan dari kaum mereka gitu ya, tapi adalah dari bangsa Arab. Ini ekstrim banget mereka itu, berpikir ekstrim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam sejarah bahwa Nabi Ibrahim punya istri siapa Pak? Ibu? Hajar dan Sarah. Yang pertama yang mana nih? Sarah apa Hajar dulu nih? Yang Sarah dulu. Nah, Sarah ini itu dari keturunan mana? Keturunan Yahudi, Bani Israel gitu ya.
Kemudian Ibunda Hajar bangsa Arab, ya, bangsa Arab. Jadi sampai di dalam cerita mereka gitu ya, bahwa ya mungkin sarkasme mereka gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim itu menikahi Hajar adalah budak yang jelek, hitam gitu ya. Nah, itu sampai seperti itu mereka bahasanya gitu ya. Itu bangsa Arab. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Tapi terkadang kita terjebak dalam sejarah yang mereka ciptakan, sejarah yang mereka buat. Kita terjebak di situ. Makanya ada namanya Israiliyat gitu ya. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau membaca buku, membaca kitab gitu ya. Terutama kitab-kitab tafsir, apakah itu tafsir Al-Qur'an atau tafsir hadis, apalagi kalau sudah diterjemahkan gitu ya, maka sangat rentan sekali kisah-kisah yang ada di situ yang dijelaskan oleh buku tafsir tersebut adalah ada mengandung unsur Israiliyat. Itu hati-hati. Sehingga kita sendiri pun akhirnya apa? Merasa tidak yakin, merasa tidak puas dengan keislaman yang selama ini kita yakini, gitu ya. Karena ada unsur Israiliyatnya situ yang mempengaruhi, yang menggoncang jiwa kita gitu. Oh, ternyata kok Islam seperti ini ya. Islam kok penuh dengan padahal sebenarnya mereka yang dendam itu. Kok Islam penuh dengan kedendaman, penuh dengan kemarahan, ya kan? Kehidupannya penuh dengan perang gitu ya. Dari perang satu ke perang yang lain gitu ya. Kemudian setelah itu merampas harta yang kalah gitu. Yang disebut dengan ghanimah gitu. Atau fe. Kemudian istri-istri mereka ditawan dan dijadikan budak, dan akhirnya apa? Akhirnya kita terjebak di situ gitu. Terjebak dengan pemahaman mereka yang sudah mereka yang sudah mereka buat gitu ya. Nah, itulah pentingnya ilmu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, pemikiran yang liberal. Pemikiran yang tidak ekstrim. Pemikiran yang liberal itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahulah gitu. Dulu bagaimana pemikiran yang liberal. Yang dulu kita kenal ada namanya kelompok jaringan Islam liberal. Itu di Indonesia ya. Di luar negeri pun ada. Nah, saking liberalnya apa? Saking liberalnya mereka adalah banyak. Salah satunya apa? Salah satunya adalah tentang LGBT. Ya. Jadi lahirlah kitab atau buku gitu ya, yang judulnya Indahnya Nikah Sesama Jenis. Astagfirullahalazim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini luar biasa sekali ya. Umat Islam itu makanya dituntut harus pintar. Umat Islam itu dituntut harus selalu belajar dan belajar, mengaji dan mengaji gitu ya. Mengaji itu bukan hanya sekedar apa yang kita pahami sekarang ya, duduk mendengarkan sambil ngantuk gitu ya, jiping gitu ya, ngaji kuping gitu ya, habis itu lupa, enggak. Tapi mengaji itu adalah mengkaji gitu ya. Mengkaji kan, ayat demi ayat gitu ya, hadis demi hadis gitu ya. Sehingga seperti moto kita ini ya, pendahulu kita ya, pendahulu saya terbuka dalam pemikiran, cerdas dalam menyikapi perbedaan. Jadi kalau ilmu itu ada gitu ya,
dia cerdas gitu ya. Dia akan cerdas dalam menyikapi perbedaan tadi. Selagi masih ada dasar, selagi masih ada masih ada dasar dalam memahami keislaman itu tadi, apakah dari Al-Quran dan Sunnah, apakah itu dari pemahaman para sahabat, apakah itu dari para ulama gitu ya, itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kecuali ada hal-hal yang memang melanggar gitu ya, ada hal-hal yang memang tidak sesuai gitu. Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi sebagaimana tadi surah Al-Baqarah ayat 143 ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi kita diperintahkan untuk menjadi umat yang wasata, umat yang pertengahan, umat yang tidak ekstrim dan juga umat yang tidak liberal gitu ya, dalam segala hal gitu. Mundur sedikit dari apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ada malaikat, ada jin, dan ada manusia. Di manakah posisi manusia itu tadi? Nah, coba Bapak Ibu sekalian. Apakah manusia diciptakan harus seperti malaikat? Tidak. Apakah manusia diciptakan harus seperti jin? Tidak. Tapi manusia bagaimana dia menjadi umatan wasaton tadi, yang menjadi pembeda gitu ya. Dia tidak seperti malaikat, juga dia tidak seperti jin. Jadi manusia itu kalau dia ketaatannya dari apa yang diperintahkan oleh Allah gitu ya, maka ketika dia menggunakan hati dan pikirannya gitu ya, maka kualitasnya melebihi dari malaikat. Kalau dia mampu menyeimbangkan dalam menggunakan hati dan pikirannya, maka dia bisa lebih baik dari malaikat. Tapi sebaliknya, ketika dia tidak mampu menggunakan dua potensi tadi, tidak mampu menyeimbangkan dua potensi tadi antara hati dan pikirannya tadi, akal dan rasanya tadi, maka dia bisa lebih buruk daripada bangsa jin. Bahkan manusia, bahkan makhluk yang tidak berakal sekalipun. Apa itu namanya? Hewan. Balhum adol gitu ya. Dalam Al-Quran kan begitu cerita. Jadi manusia itu ini sebagai penyeimbang gitu. Posisi di tengah-tengah. Allah ingin memberikan contoh kepada makhluk yang lain dengan diciptakannya manusia. Wa ja'alnakum wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Agar kamu menjadi syuhada, menjadi syahid, menjadi saksi atas manusia, dan Rasulullah SAW menjadi saksi atas kamu gitu. Jadi bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa menjadi saksi? Nah itulah yang nanti disebut dengan apa? Syafaat. Itu yang disebut dengan syafaat gitu. Jadi kita menjalankan imtitsalu ila awamiri wajtanibu manawahihi. Jadi menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummatan wasata. Kemudian berikutnya Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 77.
Nah, Bapak Ibu sekalian, Ibu di belakang ada Al-Quran nggak, Bu? Ada nggak? Ada ya, Ibu buka ya. Ya, ibu-ibu buka Al-Quran tuh, alhamdulillah. Bapak-bapak jangan kalah dong. Bisa dipakai itu Al-Quran, dibuka sambil buka. Saya nggak suruh baca kok. Iya, nggak. Saya nggak nyuruh baca kayak Ustadz Musaddad. Baca satu-satu, nggak. Buka aja. Saya bilang surat Al-Qasas, nanti Bapak sambil kecek gitu ya, buka. Gitu. Nah, itu juga ada Quran tuh, Pak RT. Pak RT Adi. Nah, itu coba boleh dibantu dibagiin bapak-bapaknya Al-Quran kalau bisa, ya, sambil ngecek gitu ya, biar kita nggak ngantuk ini, karena rawan ngantuk. Tadi Pak Aris tadi izin, Pak Ustadz Musa saya izin, kenapa? Ngantuk banget saya katanya. Ya udah, apa? Nah, surat Al-Qasas ayat 77 ini, surat Al-Qasas surat yang ke-28 ayat 77. Ya. Nenek megang Quran kan, Nek? Belum. Ya udah, Nenek denger aja deh. Kayaknya nggak bawa kacamata kayaknya. Ya. Ya, Nek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Bapak Ibu yang rahmati Allah, berkaitan dengan ayat tadi, ini saya bawa buku ya, harapannya mungkin kita bisa sedikit membedah buku. Ini bukunya tipis aja nih, buku tipis nih. Ini namanya Manhaj Asy'ariyah, Asy'ariyah gitu ya, fil aqidah. Asy'ariyah fil aqidah. Manhaj Asy'ariyah fil aqidah. Jadi manhaj Asy'ariyah ini sedikit saya jelaskan bahwa Indonesia ini ya, termasuk Asia Tenggara ini dalam memahami Islamnya adalah menganut manhaj Asy'ariyah dalam konteks akidahnya ya, dalam konteks akidahnya. Dalam konteks fikihnya dia adalah Imam Syafi'i, sekalipun nggak Syafi'i banget gitu loh ya. Mengaku Syafi'i tapi begitu tanya kayaknya nggak sesuai dengan Imam Syafi'i. Nah, nanti itu kita bahas. Kalau dalam konteks manhaj Asy'ariyah fil aqidah itu tidak seperti pemahaman dari Muhammad bin Abdul Wahhab gitu ya. Jadi kalau kita sering dengar, oh Wahabi dia Wahabi gitu, ya, dengar ya Pak Dewo, iya. Itu dari mana pemahaman Wahabi itu tadi? Wahabi itu dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebenarnya antara Imam Asy'ariyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab ini tidak bisa dibanding-bandingkan gitu ya. Dia baik, ini enggak bisa dibanding-bandingkan. Dua-duanya benar gitu ya. Dua-duanya saling melengkapi. Gitu. Kalau misalnya dijelaskan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab itu fa'ainallah gitu ya. Di mana Allah gitu ya. Allah fis sama gitu. Alal arsy istawa gitu. Di mana Allah? Allah itu ada di langit ya, di sama gitu. Di singgasananya alal ars. Ini kalau kita belajar akidah ya, mazhab akidah nih. Tapi kalau Imam Asy'ariyah bilang apa? Fa'inallah, apa jawabannya Pak? Allah ala kulli makan gitu. Allah ada di mana, di tempat manapun ada Allah. Kira-kira ada perbedaan nggak dari dua pemahaman ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Apa itu perbedaannya? Yang bilang ada angkat tangan, yang bilang nggak ada angkat tangan. Yang saya tanya, yang ada perbedaannya apa? Angkat tangan. Angkat tangan, Pak. Nggak apa-apa, jangan malu, nggak apa-apa, nggak salah, nggak benar.
Ada perbedaan ya? Oke, yang bilang nggak ada perbedaan? Nggak ada yang angkat juga. Waduh, nggak apa-apa. Jadi kalau dibilang fa'ainallah, gitu ya, kata Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Ini kita sebelum memahami ayat ini ya. Fa'ainallah, gitu. Di mana Allah? Allah fis sama, gitu. Allah di langit. Alal arsyistawa, Allah berada di singgasananya. Itu artinya apa? Allahu Akbar. Gitu. Allah Maha Besar. Besarnya Allah seperti apa? Nah, itu jangan dibandingkan. Jangan dipikirkan bentuk Allah. Tafakkaru ala khalqillah wala tafakkaru ala zatillah. Berpikirlah dari apa yang sudah diciptakan oleh Allah, tapi jangan berpikir bagaimana bentuk Allah, kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita berangkat dari pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab, gitu ya, fa'inallah, Allah alal arsistawa, Allah berada pada singgasananya. Itu artinya Allahu Akbar. Karena Allahu Akbar, gitu ya, karena Allah Maha Besar, gitu ya, maka Allah meliputi dari apa yang ada, apa yang menjadi ciptaannya, kan gitu ya, langit dan bumi, gitu ya. Nah, coba bandingkan dengan pemahaman Imam Asy'ariyah, gitu ya. Fa'inallah, gitu, Allah ala kulli makan. Allah berada di setiap tempat. Coba. Artinya apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah tahu kita mau sembunyi di mana aja, Allah tahu, gitu ya. Kita mau ngapain, Allah tahu, gitu ya. Karena Allahu Akbar, gitu. Jadi kesimpulannya dari pemahaman ini adalah antara dua pemikiran ini sama, gitu ya. Sama, tidak ada perbedaannya, gitu. Iya. Jadi ada namanya ini akidah ya, akidah. Kemudian ada syariah. Ada akidah, ada syariah. Akidah itu adalah sesuatu yang kita yakini. Sesuatu yang kita yakini. La ilaha illallah. La ma'buda illallah, gitu ya. La ma'buda illallah, tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah. La mutma'anna illallah, tidak ada sesuatu yang membuat kita tenang kecuali Allah, gitu. Jadi kalau dalam surat apa itu, nanti mohon bantu saya ya. Jadi Allah itu apa? Qaribun min hablil warid. Allah itu lebih dekat layaknya urat leher kita ini. Saking dekatnya Allah dengan kita, gitu. Jadi kalau kita menyatakan wah, saya nggak tenang nih, hati saya, jiwa saya nggak tenang, itu artinya dia tidak menyadari kalau Allah itu dekat dengan dia, gitu. Berarti dia sudah lost control. Dia sudah lost control. Tidak mengakui adanya keberadaan Allah di dekatnya, gitu. Jadi kalau orang yang dia mengatakan la ilaha illallah, gitu ya, maka dia jiwanya apa? Mutma'annah. Jiwanya selalu tenang, gitu ya. Jiwanya selalu tenang, nggak kemerungsung, gitu ya, nggak emosional, gitu ya, nggak mudah terpancing, gitu ya. Sebenarnya apalagi di medsos ya, bapak-bapak ya, ibu ya, ibu-ibu ya, hati-hati ibu ya. Ada misalnya ada di medsos seperti apa, gitu ya, terpancing dia, gitu ya, langsung dia berkomentar, nggak ngerti jalan ceritanya, langsung dia komentar, gitu ya. Nah itu. Tapi kalau orang yang memang mutma'annah, gitu ya, dia bersyahadat la ilaha illallah, ay la mutma'anna illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ay la mutma'anna illallah, tidak ada sesuatu yang memberikan dia kebahagiaan, tidak ada yang membuat dia
hatinya tenang kecuali illallah. Kemudian yang kedua adalah itu akidah ya. Syariah. Syariah itu syara'alakum minad dini ma wasakum bihi. Jadi Allah mensyariatkan kepada manusia itu apa? Melalui para rasul ya, para nabi yang diwasiatkan pada nabi dan para rasul untuk apa? Berupa apa gitu ya? Berupa ad-din. Ad-din. Ad-din ini adalah syariah. Syariah itu kalau kita memaknai secara bahasa, syariah itu syari' ay at-tariq gitu ya. Syari' ay at-tariq, yaitu jalan gitu ya. Jalan yang menuju apa? Sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah gitu. Maka kita doanya apa? Penutup doa kita gimana? Kalau kita selalu doa gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar gitu ya. Itulah syariah gitu ya. Jadi syariah itu adalah membimbing kita bagaimana kita mendapatkan keseimbangan ya. Bahagia fid dunya dan bahagia di akhirat gitu. Saya sangat tidak setuju kalau ada yang mengatakan gitu ya. Ad-dunya sidnul mu'min wa jannatul kafir. Saya kurang sependapat nih. Kalau ada yang mengatakan dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ada yang sepakat nggak seperti itu? Ada yang setuju dengan itu? Saya nggak setuju gitu ya. Mohon izin, saya nggak setuju itu. Karena apa? Karena Allah sudah menjelaskan gitu ya. Kalau kita mengikuti hadza siratal mustaqim gitu. Ini jalan yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti jalan ini. Wala tattabi'u subula, jangan ikuti jalan yang lain. Nah, sirat jalan, thariq jalan, sirat syari' jalan. Ya. Jadi banyak, bahasa Arab tuh kaya. Makanya kalau kita di sini alhamdulillah loh, saya terus terang saya dengan senang hati, dengan rela gitu ya, saya mengajar bahasa Arab itu hari apa Pak Nyoto? Ahad, malam Senin. Tapi sayangnya muridnya nggak ada gitu ya. Saya sedih bener. Wallahi saya sangat sedih itu. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami ini gitu. Al-Qur'an, supaya kita bisa memahami hadis gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar mengaji seperti hari ini ya, tapi memang kita memahami bahasa Arab ini adalah bahasa yang memang nanti pada saat kita meninggal yang dipakai adalah nanti dalam dialog nanti di akhirat bahasa Arab itu loh. Jadi maksudnya adalah kita pahami bahasa Arab itu ya, untuk memahami petunjuk Allah gitu. Ibaratnya kalau misal Bapak kalau kita dulu pramuka itu ingat ya, benar nggak Pak KDW? Kalau dulu kan pramuka ada namanya apa? Morse gitu ya, ada namanya sandi gitu ya. Itu kita harus paham gitu ya. Oh ini kemana nih jalan? Kita harus paham. Jadi kita harus pelajari itu ya. Itu kan bahasa supaya kita paham untuk mencapai tujuan. Gitu ya. Misalnya kita mau ke mana gitu ya, itu ada nanti dikasih sandi gitu ya, kemudian nanti ada morsenya seperti apa, itu kita harus pelajari supaya kita nggak salah nanti. Karena begitu kita mendaki gitu ya, itu kan hutan belantara ya, hutan belantara. Begitu juga kehidupan dunia ini kayak hutan belantara Bapak Ibu sekalian itu. Kalau kita nggak hati-hati kita sesat itu ya. Makanya perintahnya apa? Hadza siratal mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'u subulah. Fatafarraqu an
Jadi kamu akan hada siratal mustaqim, ini jalan yang lurus gitu ya. Wala tatabi'us subula, jangan ikuti jalan yang lain. Jadi syariah itu adalah jalan menuju kehidupan yang seimbang. Jadi bahagia di dunia dan bahagia di akhirat gitu. Makanya saya selalu, kalau saya di WA itu kan selalu, semoga ya para kiai, ya, para ustadz, asatidz, tuan guru ya, sekali para had gitu ya, pengurus gitu ya. Semoga senantiasa bahagia fid dunya wal akhirah, saya gitu ya. Doa saya kan selalu begitu. Coba kalau Bapak perhatian bagaimana WA saya. Artinya apa? Artinya disitulah adanya kehidupan yang seimbang. Jadi kalau misalnya dibilang ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin, ya enggak benar 100% ya. Saya sedikit enggak setuju. Memang di dunia ini kita banyak hal-hal yang dilarang gitu. Enggak boleh homer gitu ya. Enggak boleh berzina gitu ya. Sampai dijelaskan sama Bang Haji Roma gitu ya. Gimana Nek? Masih ingat gak Nek lagunya Nek? Bang Haji Roma Nek? Kenapa gimana? Minuman itu haram gitu ya. Yang enak-enak itu diharamkan gitu ya. Artinya adalah kita diperbolehkan layaknya seperti filosofi Nabi Adam ya pada waktu itu ya. Jadi di surga itu Nabi Adam kan di surga itu. Tapi ada satu yang dilarang kan gitu ya. Yang sering dibaca suratnya sama Ustadz Rio kan. Wala taqrabu hadhihi sajarah gitu ya. Jangan mendekati pohon ini gitu ya. Satu itu larangannya. Yang lainnya boleh, tapi satu itu larangannya. Nah, ini adalah filosofi kehidupan di dunia gitu lah. Ini filosofi dari kehidupan dunia gitu. Jadi kalau kita bahasa dalam muamalah ya, al muamalatu al aslu fil muamalati ibahah. Hakikat dari muamalah itu ibahah, semuanya boleh. Illa ya dulu dalilan litahrimiha, kecuali ada dalil-dalil petunjuk-petunjuk yang mengharamkannya gitu, yang melarangnya gitu. Itulah kehidupan di dunia gitu. Itulah kehidupan di dunia. Jadi ada dalil-dalil yang melarangnya, misalnya apa? Nggak boleh riba, gitu. Ya kan? Nggak boleh gharar. Gharar itu artinya adalah melakukan sesuatu dalam transaksi itu tidak jelas gitu ya. Baik secara kualitas, baik secara kuantitas, baik secara harga gitu. Jadi harus jelas harganya berapa, kualitasnya bagaimana gitu ya. Jelasin tuh harusnya original, KW1, KW2, terus harus dijelaskan itu. Jangan dibilang KW, dibilang original gitu ya. Itu sesat benar. Jadi harus jujur gitu. Jadi kuantitas juga ya kan. Jangan kita mempermainkan timbangan gitu ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun ala yazunnu gitu. Ila akhir ayat. Celakalah orang yang wailul lil mutaffifin, orang yang berlaku curang ya, orang yang suka mempermainkan timbangan ya. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun gitu ya. Kalau dia menjadi pedagang dia mempermainkan timbangan gitu ya. Tapi kalau dia menjadi konsumen dia menawarkan harga yang serendah-rendahnya ya gitu, untuk mendapatkan keuntungan. Ini artinya Artinya tidak seimbang hidupnya gitu. Tidak ada keseimbangan.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kita lanjut dalam ayat surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah sesuatu gitu ya. Darul akhirah. Persiapkan sesuatu untuk nanti kembali ke kampung akhirat gitu. Begitulah bahasanya gitu ya. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji gitu ya. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian gitu ya, ada sesuatu yang perlu kita ingat ini. Darul akhirah itu gitu ya, akan kita raih bukan semata-mata kita sholat, zikir, terus panjang hari di masjid gitu ya. Terus kemudian kita melupakan aktivitas kita, kewajiban kita di dunia. Kemudian kita abaikan etika, kita abaikan akhlak antar manusia, hubungan antar manusia. Ini darul akhirah tadi kita tidak akan kita dapatkan saadah, kita tidak akan dapatkan kebahagiaan di darul akhirah tadi. Oke, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah sesuatu untuk persiapan kamu nanti kembali kampung akhirat gitu ya. Tapi itu bukan hanya semata-mata ubudiyah kan. Jadi kalau kita bicara syariah itu kan adalah ibadah dan muamalah gitu ya. Ibadah dan muamalah. Tapi karena Allah sudah menjelaskan sebelumnya gitu ya, dari teori yang ini, teori fikih ini ya, yang lahir di kemudian gitu ya, ternyata Allah kan bilang apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah gitu ya. Beribadah di sini maksudnya apa? Beribadah di sini maksudnya adalah bagaimana dia bisa mengimplementasikan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mengimplementasikan sholatnya dalam interaksinya sehari-hari sama manusia, dalam mempraktekkan nilai-nilai sholatnya gitu ya, dalam dia berinteraksi terhadap semesta ini. Ketika dia mampu mengimplementasikan nilai-nilai sholatnya, ketika dia mampu mengimplementasikan nilai-nilai puasanya, ketika dia mampu mengimplementasikan nilai dari hajinya dalam hubungan dia, dalam dia berinteraksi pada sesama manusia, dalam dia berinteraksi terhadap semesta, itulah yang disebut dengan keseimbangan itu, kehidupan yang seimbang gitu. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, itu dia mempersiapkan, itu dia artinya dia sudah mempersiapkan dirinya untuk darul akhirah. Itu ya, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi orang yang menjalankan kehidupannya secara seimbang adalah dia dapat mengimplementasikan nilai-nilai sahadahnya tadi ya, nilai-nilai arkanul Islam gitu ya. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril tadi, ma huwal Islam gitu ya, dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu ya. Kemudian ditanya lagi apa? Menegakkan sholat, aqimis sholah, wa itai zakat, wa shaum Ramadan, gitu ya. Itu ibadah ya, secara mahdhah gitu ya, yang sudah jelas, koridornya jelas, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Gitu ya. Nah, kalau ditambah, itu namanya disebut dengan bid'ah tadi ya. Ya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tapi terkait dengan muamalah adalah mengimplementasikan nilai-nilai sahadah tadi,
mengimplementasikan nilai-nilai sholat tadi, mengimplementasikan nilai-nilai puasa tadi, mengimplementasikan nilai-nilai zakat tadi, mengimplementasikan nilai-nilai haji tadi dalam apa? Dalam kehidupannya sehari-hari, dalam berinteraksinya dia sesama manusia dan berinteraksinya dia terhadap semesta ini. Nah, inilah yang disebut dengan apa, Bapak Ibu sekalian? Kehidupan yang seimbang. Baik, jam berapa nih? Nah. Baik, saya berikan kesempatan pada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya jawab. Silakan. Nah, Pak Dewo nih ya. Siap. Kan dalam kitab Al-Hikam itu ada dua aspek, ya asbab ya duniawi dan tasrif ke akhirat gitu Pak Ustaz. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap peran dari ridho dan tawakal dalam mencapai keseimbangan akhirat, itu aja Pak Ustaz. Ridho Dan tawakal. Oh iya ya. Mencapai keseimbangan akhirat. Kan kalau duniawi kan ridho udah akhirnya kita sendiri supaya sampai untuk apa ya? Ya ridho dah. Tawakal. Ya. Paham. Insyaallah. Makasih Pak Dewo. Om Ridho. Itu artinya doa, itu doa orang tua buat Om Ridho, makanya dinamakan Ridho gitu. Nah, bagaimana Om Ridho itu tetap ridho, menjadi orang yang ridho. Jadi kenapa? Kenapa Nek? Oh, baik. Jadi tadi pertanyaannya Pak Dewo adalah bagaimana intinya adalah terkait dengan ridho dan tawakal ya. Yang pertama ridho. Ridho itu artinya apa? Ketika kita menjalankan kehidupan ini secara seimbang gitu ya tadi. Nah, kembali situ ya. Jadi radhiyallahu anhu wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah gitu ya. Jadi kalau kita ingin Allah ridho, maka kita ridho dulu dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Imtisalu ila awamirihi wajtanibu manawahi. Jalankan apa yang diperintahkannya, jauhi apa yang dilarangnya. Jangan kita pernah protes, jangan kita pernah berkeluh kesah gitu ya. Jangan kita pernah ada rasa berat dalam hati kita ini gitu ya. Kok gini-gini amat ya jadi orang Islam ya gitu. Ada seperti itu. Coba lihat tuh. Mereka ngapa-ngapa kaya, nggak sholat kaya, rumahnya bertingkat, mobilnya banyak, istrinya cantik gitu ya. Saya jadi orang Islam kok seperti ini ya gitu ya. Miskin gitu. Artinya dia nggak ridho. Dia nggak ridho. Kalau dia ridho, maka dia jalankan kehidupan itu dengan apa namanya? Ya, dia jalankan dengan penuh dengan ketawaduan, dengan penuh ketenangan gitu ya, saadah gitu ya. Dia tahu ini adalah tapi bukan berarti juga kita Mu'tazilah ya. Bukan juga kita Jabariyah ya. Kalau Jabariyah itu begini konsepnya. Ini. Konsep Jabariyah itu gini. Jadi manusia ini layaknya wayang gitu ya. Udah gitu. Ya udah saya emang udah ditakdirkan miskin ya udahlah saya ridho. Enggak gitu maknanya, salah. Oh, saya jadi miskin udah deh. Emang itu takdir saya ridho gitu. Enggak. Miskin itu bukan takdir. Kalau bagi saya yang saya pahami ini adalah miskin adalah pilihan hidup gitulah. Dia hidup scroll handphone misalnya gitu ya, rebahan gitu ya.
yang lainnya bangun pagi, bangun sholat subuh, ya kan, kemudian bersiap-siap untuk bekerja, menjemput rezeki gitu ya kan. Dia rebahan, ya kan, kaum rebahan, makanya ada sekarang ada namanya kaum rebahan ya. Kemudian scroll handphone. Artinya dia sudah memilih hidupnya untuk miskin gitu. Itu pilihan hidup dia. Karena Allah sebenarnya sudah menghamparkan rezeki ini, ya kan. Allah sudah menghamparkan, ya kan. Tinggal mau nggak kita berikhtiar untuk menjemput rezeki itu tadi gitu. Ketika kita rebahan, kita cuma scroll aja, itu artinya kita nggak, memang ya pilihan hidup kita seperti itu. Kita nggak mau menjemput rezeki itu gitu. Itu, ya. Tapi kalau memang pada akhirnya di mata manusia, ya, kita dibilang miskin gitu ya, tapi kita, alhamdulillah, anak saya semuanya sekolah sarjana, alhamdulillah, saya tidak pernah berhutang, misalnya gitu ya, alhamdulillah, saya bisa makan, alhamdulillah, ya kan? Itu artinya apa? Artinya dia udah kaya, sekalipun di mata manusia dia miskin gitu. Tapi Allah sudah memberikan dia saadah, sudah memberikan dia kecukupan, ya kan? Itulah hakikat dari orang kaya gitu. Itu Pak. Itu artinya apa? Dia ridho gitu ya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang larangan. Dia nggak mau jangankan mencari yang halal, mencari yang haram aja susah, kan ada gitu. Ada orang ngomong kayak gitu ya, bener nggak Pak Rudi? Nah, ini artinya apa? Dia nggak ridho dengan kehidupannya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas bagaimana Allah mau ridho gitu ya? Gitu. Nah itu satu. Nah, yang kedua adalah ya, idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, sudah berikhtiar, gitu ya, sudah berikhtiar, tapi tidak mendapatkan sesuatu apa yang menjadi penilaian manusia, gitu ya, kan itu sebenarnya penilaian manusia. Ya sudah, gitu ya. Tapi Allah memberikan saadah, Allah memberikan apa? Mutmainnah dalam diri kita ini, tenangan batin. Sehingga apa? Dia cukup dalam kehidupannya, cukup, kebutuhannya dipenuhi oleh Allah gitu. Tidak ada hutang gitu. Nah, itu dia. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka dia bertawakal sama Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu memang seperti itu. Jadi antara ridho dan tawakal itu tidak bisa dipisahkan. Tapi perlu dipahami bahwa Allah akan ridho kalau kita ridho dalam menjalankan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah kita hanya tugasnya adalah berikhtiar, berusaha, gitu. Jadi apa? Wa ma khalaq dalam surat Al-Mulk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gitu. Tidaklah diciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, gitu. Untuk mengujimu ahsanu amala, mana yang terbaik di antara kamu amal. Itu kurang lebih seperti itu ya Pak Dewa ya. Cukup ya. Baik, silakan. Ada lagi yang tanya dari Ibu, dari Bapak. Ustadz Rio. Apa? Oh iya boleh. Iya. Jadi intinya kalau menjalani kehidupan beriman ini sama halnya dengan fastabiqu, jangan berlomba-lomba untuk fastabiqul khairat ya. Berlomba-lomba mencari kebaikan. Maka begitu. Iya. Betul. Fastabiqul khairat iya. Jadi wama khalaqal apa gimana?
Surat Al-Mulk yang ayat pertama, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya kan? Jadi Allah itu yang menciptakan kehidupan dan kematian, kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengujimu gitu ya. Mana di antara kamu ini yang ahsanu amala, yang amalnya terbaik. Ahsan itu tidak hanya hasan, tidak hanya khair, enggak. Ahsan itu best of the best gitu. Sampai muncrat saya. Best of the best. Terbaik gitu. Ah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Coba gimana? Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga, dia tetap sholat qiyamul lail, kakinya bengkak-bengkak. Umatnya seperti apa? Umatnya seperti apa? Bengkak-bengkak juga ya matanya. Karena kebanyakan tidur, jadi matanya bengkak juga. Ya, gitu. Jadi Nabi Muhammad aja yang udah dijamin masuk surga, itu apa namanya, ahsanu amala, dia melakukan sesuatu yang terbaik gitu ya. Padahal udah jelas gitu ya, udah dijamin masuk surga kok masih. Jadi tapi Nabi bilang apa? Apa aku nggak boleh menjadi abdan syakura? Aku ini sebagai bentuk aku menjadi sebagai apa, abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur gitu. Lah kita yang belum dijamin masuk surga kayak udah merasa kepedean gitu ya, merasa dijamin masuk surga gitu ya, ibadahnya juga apa namanya, sekedarnya aja gitu ya. Ya, saya menyindir diri saya ini sebenarnya. Saya astagfirullahaladzim gitu ya, benar. Nah itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Mulk yang sering kita baca itu sebelum tidur ya, itu harus kita implementasikan juga dalam kita renungkan. Nabi aja berbuat yang terbaik, kita melakukan suatu hal yang terbaik. Masa kita sebagai umatnya yang tidak dijamin masuk surga, tidak ada best effort gitu ya, tidak ada upaya yang maksimal gitu ya. Gimana mau menjadi apa namanya, mendapatkan radhiyallahu anhum wa radu'an gitu ya. Zalika liman khasyya rabbah. Nah, kalau dikatakan zalika liman khasyya rabbah, itulah hakikat dari orang yang khusyuk. Gitu ya. Jadi orang yang khusyuk itu adalah ketika dia ridho dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka Allah pun ridho dengan dia gitu ya. Allah memberikan kecukupan terhadapnya gitu ya. Nah, itulah yang disebut zalika liman khasyya rabbah. Itulah hakikat dari orang yang khusyuk gitu. Jadi orang yang khusyuk itu bukan batoknya wirang-wirang neng kene, hitam-hitam batoknya sholat itu. Belum tentu gitu ya. Ya. Iya, gosip ya. Isu ya. Iya. Iya. Bukan masalah itu gitu. Dia tidak, jadi maksudnya apa? Kalau orang yang sedikit ya, sedikit. Orang yang khusyuk itu tadi adalah simahum fi wujuhihim min athari sujud gitu ya. Dia terlihat terlihat wajahnya itu apa? Tanda-tanda bekas sujud. Banyak orang yang salah paham. Tanda-tanda sujud itu di batoknya itu dihitam-hitamin sama dia gitu ya. Gitu. Dua sepasang, sini sama sini gitu. Kalau itu gimana Ustaz Musa? Ya nggak salah. Boleh jadi karena memang dia ini jadi batunya hitam, nggak salah. Tapi bukan itu menjadi tolak ukurnya gitu loh. Bukan itu jadi tolak ukurnya. Jadi simahum fi wujuhi min asari sujud itu adalah orang yang mengimplementasikan sholatnya dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Seperti apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Orang yang sholat itu apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu. Jadi dia selalu hati-hati. Orang sholat itu selalu hati-hati dalam hidupnya gitu loh. Jadi menjaga dia jangan sampai dia terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Gitu ya? Iya Pak, silakan ditutup dulu. Ya, baik. Baik, demikian mari kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami dapatkan pada hari ini adalah ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, rizki yang mendapatkan keberkahan darimu ya Allah, dan diterimanya amalan apa yang sudah kami lakukan ya Allah, yang berupa ketaatan kami padamu ya Allah, dan menjalankan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yahsha' wa min nafsi la yusba' wa min du'ai la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah merasa tenang, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak pernah Engkau kabulkan. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang Engkau ridhoi, pertemuan yang Engkau berkahi, pertemuan yang Engkau rahmati. Kalaupun kami berpisah dari majelis ini, jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang Engkau ampuni dosa setiap kami, dan Engkau mudahkan urusan setiap kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih atas ceramahnya, tausiahnya pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini. Semoga bisa kita ambil hikmahnya dari tausiah Bapak. Dan insya Allah kita bisa dilanjutkan di dua. Baik, mari kita tutup dengan kabar masjid. Ada pada ini subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salat syukur.